Shalom teman-teman, apakah teman-teman mengetahui kartun The Flintstones? Latar cerita dari kartun The Flintstones adalah zaman batu, di mana mereka tinggal di gua dan menggunakan peralatan dari batu. Zaman batu sendiri merupakan bagian dari zaman prasejarah. Tidak hanya zaman batu, tetapi ada zaman lainnya yang termasuk ke dalam zaman prasejarah. Apakah teman-teman tahu zaman apakah itu? Pada video kali ini, mari kita telusuri zaman prasejarah. Simak video ini sampai selesai ya. Zaman prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika manusia purba mulai menggunakan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun yang lalu dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu, zaman prasejarah juga disebut zaman praaksara, yaitu zaman sebelum ada aksara atau zaman nirleka atau zaman ketiadaan tulisan. Istilah prasejarah juga dapat berarti kurun waktu panjang yang bermula dari permulaan alam semesta atau terciptanya planet bumi, tetapi lebih sering diartikan sebagai kurun waktu yang bermula sejak kemunculan makhluk hidup di planet bumi. Bahkan lebih khusus lagi, diartikan sebagai kurun waktu yang bermula sejak kemunculan umat manusia. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda, maupun gambar-gambar. Tetapi sistem tulis tertua diketahui baru muncul sekitar 5.300 tahun yang lalu, dan baru diadopsi secara luas ribuan tahun kemudian. Beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19. Bahkan masih ada segelintir kebudayaan yang belum menggunakannya sampai sekarang. Oleh karena itu, tarik akhir prasejarah berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Peradaban Sumeria di Mesopotamia, lembah sungai Indus, dan Mesir kuno menjadi peradaban-peradaban yang pertama kali menciptakan aksara dan mencatat sejarah mereka. Kemajuan ini dicapai sejak permulaan zaman perunggu. Jejak mereka mula-mula diikuti peradaban-peradaban tetangganya, sementara sebagian besar peradaban lain baru keluar dari masa prasejarah pada zaman besi. Sebagai contoh, di Mesir, masa prasejarah pada umumnya dianggap berakhir sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Sementara di Papua, masa prasejarah dianggap baru berakhir sekitar tahun 1900. Di Eropa, kebudayaan-kebudayaan zaman klasik yang relatif memiliki dokumentasi lengkap, seperti kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno, hidup bertetangga dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang hanya sedikit atau sama sekali tidak meninggalkan rekam sejarah sendiri, seperti kebudayaan Kelta dan kebudayaan Etruska. Oleh karena itu, para sejarawan harus memutuskan seberapa ada keterangan-keterangan tentang kebudayaan-kebudayaan prasejarah tersebut dalam rekam sejarah peninggalan Yunani dan Romawi yang seringkali kental dengan prasangka. Dalam membagi zaman prasejarah, para sejarawan biasanya menggunakan sistem 3 zaman. Sistem 3 zaman adalah periodisasi prasejarah menjadi 3 kurun waktu berurutan, yang diberi nama menurut teknologi pembuatan perkakas yang paling menonjol, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Sampai di sini jelas ya. Kehidupan suatu masyarakat dari masa ke masa selalu berkembang dan mengalami perubahan. Begitu pula dengan corak kehidupan manusia zaman prasejarah. Pada awalnya, masyarakat praaksara hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dengan memanfaatkan alat-alat primitif yang masih sangat sederhana. Kemudian, mereka berubah lagi menjadi semi-nomaden dan berubah lagi menjadi menetap di suatu tempat. Kita akan melihat beberapa pola kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Yang pertama adalah nomaden dan berburu meramu. Pergerakan nomaden terjadi pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, di mana manusia hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Mereka tinggal di gua-gua atau tempat perlindungan alami lainnya. Contoh peninggalannya adalah Gua Chauvet yang terletak di Prancis. Terdapat 300 lukisan dinding, ukiran, dan artefak tulang belulang hewan seperti beruang Paleolitikum, jejak kaki, dan sisa perapian manusia prasejarah. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa manusia prasejarah tinggal di dalam gua dari peninggalan sisa hidup mereka. Kehidupan pada masa ini sangat bergantung pada berburu hewan dan meramu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan umbi-umbian.
Senjata dan peralatan yang digunakan juga masih sangat sederhana, seperti kapak genggam dan alat-alat dari batu. Setelah itu, mereka mulai hidup dalam kelompok kecil atau suku, dan kehidupan sosial mereka sangat bergantung pada kerjasama untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua adalah pertanian dan kehidupan lebih tetap. Kebutuhan akan makanan lebih besar menimbulkan revolusi pertanian pada zaman Neolitikum, yaitu perubahan besar ketika manusia mulai bertani dan beternak. Mereka menanam tanaman seperti gandum, barli, dan kacang-kacangan, serta mulai memelihara hewan seperti sapi, domba, dan kambing. Kehidupan pada masa ini sudah lebih stabil dengan ditemukannya pertanian. Manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun pemukiman tetap. Ini adalah awal dari pembentukan desa-desa pertama. Mereka juga mulai menggunakan peralatan dari batu yang lebih halus dan canggih, seperti kapak persegi dan alat-alat dari batu yang diasah. Selain itu, mulai digunakan peralatan dari tanah liat, seperti gerabah. Misalnya pada situs Carabre di Skotlandia. Situs ini merupakan pemukiman Neolitik yang terdiri dari rumah-rumah dengan peralatan seperti tungku api batu, tempat tidur, lemari, bahkan toilet dengan pembuangan langsung ke laut. Dari sini, kita bisa melihat perkembangan kehidupan manusia yang sudah semakin modern dari yang sebelumnya tinggal di dalam goa. Yang ketiga adalah penggunaan logam dan kemajuan teknologi. Setelah zaman batu, manusia mulai mengenal logam seperti tembaga, perunggu, dan besi untuk membuat alat-alat yang lebih kuat dan tahan lama. Dengan munculnya teknologi baru dan alat-alat logam, manusia mulai berdagang dan berinteraksi lebih intensif dengan kelompok-kelompok lain, yang akhirnya mendorong perkembangan kebudayaan dan masyarakat yang lebih kompleks. Salah satu peninggalan zaman logam adalah situs Anyang, yang merupakan salah satu pusat dari dinasti Shang. Artefak yang ditemukan termasuk peralatan perunggu, senjata, perhiasan, dan tulang orakel. Manusia pada tahap ini juga memiliki kepercayaan dan menghasilkan karya seni. Kepercayaan yang dianut adalah animisme dan magisme. Pada masa ini, manusia mulai mengembangkan animisme atau kepercayaan bahwa benda-benda alam memiliki roh, dan magisme atau keyakinan pada kekuatan magis. Bukti kepercayaan ini terlihat dalam upacara penguburan dan lukisan dinding gua yang sering ditemukan. Mereka juga mulai mengembangkan seni rupa, seperti lukisan di dinding gua dan ukiran batu yang merepresentasikan binatang, manusia, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Kita bisa melihat situs Stonehenge di Inggris yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Situs ini merupakan kumpulan batu besar yang disusun berdiri melingkar untuk tujuan yang masih belum dapat dipastikan oleh para ahli. Penemuan peluang-belulang manusia di area Stonehenge mengindikasikan mungkin bangunan ini dahulu digunakan sebagai tempat perkuburan atau tempat melakukan ritual keagamaan. Indonesia juga memiliki situs arkeologi Lembah Bada di Sulawesi, berupa patung besar dari batu yang digunakan untuk pemujaan leluhur. Dari situs ini, kita bisa mengetahui bahwa manusia prasejarah memiliki sistem kepercayaan dengan digunakannya bangunan untuk pemujaan. Akhir zaman praaksara ditandai dengan transaksi menuju peradaban yang lebih kompleks, dengan terbentuknya kota-kota awal, masyarakat berstrata, dan berkembangnya sistem pemerintahan sederhana. Penemuan tulisan menjadi penanda berakhirnya zaman praaksara, dan dimulai zaman sejarah. Sampai di sini jelas ya. Bagaimana dengan Alkitab? Peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab merupakan peristiwa sejarah. Namun terdapat perbedaan di antara para ahli pada saat menentukan garis waktu di dalam Alkitab dengan zaman prasejarah. Apabila kita mendefinisikan zaman prasejarah sebagai zaman sebelum adanya tulisan, maka peristiwa dalam Kejadian 1-11 adalah kisah di mana sebelum tulisan ditemukan. Apabila kita mengikuti urutan waktu sesuai pembagian zaman batu, perunggu, dan logam, maka zaman prasejarah Alkitab berakhir pada masa runtuhnya kerajaan Israel. Kita akan mencoba melihat Alkitab dalam pembagian sistem waktu 3 zaman menurut arkeolog Leonard Meyer. Yang pertama adalah zaman batu, yang berlangsung sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam zaman ini dimulai dari Adam dan Hawa sampai lahirnya Nuh. Peristiwa lain yang penting adalah Kain dan Habel, Set menggantikan Habel yang dibunuh oleh Kain, Henok, dan Metusalah yang merupakan orang dengan usia tertua yang pernah hidup, 969 tahun. Orang-orang pada zaman ini tidak hidup primitif seperti manusia gua,
Mereka sudah menulis, memelihara ternak, dan menggunakan peralatan. Dalam Kejadian 4 ayat 22, dikatakan demikian. Dan Zila, dia pun melahirkan Tubal-Kain, yang menempa semua tembaga dan besi yang berukir. Dan adik Tubal-Kain adalah Naamah. Tubal-Kain merupakan keturunan dari Kain, yang menjadi bapa dari tukang tembaga dan besi yang berukir. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, manusia sudah memiliki keterampilan menggunakan peralatan. Zaman-zaman ini tidak berhenti dengan tiba-tiba dan langsung berubah ke zaman selanjutnya, melainkan terjadi perubahan secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya adalah zaman perunggu, dari 3000 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai setelah Nuh dan berakhir pada zaman Samuel sebagai hakim Israel yang terakhir. Peristiwa penting pada zaman ini adalah dibangunnya Menara Babel. Abraham dipanggil oleh Allah. Bangsa Israel menjadi budak di Mesir, menaklukkan tanah Kanaan oleh bangsa Israel sampai masa para hakim. Ada beberapa hal menarik di zaman ini yang menjadi transisi ke zaman berikutnya. Misalnya dalam Ulangan 3 ayat 11. Sebab hanya Og, raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa manusia raksasa. Lihatlah, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta manusia biasa. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa Og, raja musuh Israel, memiliki ranjang besi, di mana pada peristiwa ini belum masuk zaman besi. Namun penyebutannya menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai, dan hal ini merupakan hal yang luar biasa pada masanya. Begitu halnya dengan penduduk Kanaan, yang telah memiliki kereta besi. Kita bisa melihatnya dalam Yosua 17 ayat 16. Dan berkatalah keturunan Yusuf, daerah perbukitan itu tidak akan mencukupi bagi kami. Dan setiap orang Kanaan yang tinggal di daerah lembah mempunyai kereta perang yang dari besi, baik mereka yang tinggal di daerah Bet-Sean dan kota-kotanya, maupun mereka yang tinggal di lembah Israel. Setelah itu, memasuki zaman besi, antara 1200 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Peristiwa dalam zaman ini berlangsung dari masa raja-raja Israel sampai pembuangan di Babel. Sampai di sini jelas ya. Nah, kita sudah belajar mengenai zaman prasejarah. Secara umum, zaman ini adalah sebelum manusia mengenal tulisan. Namun, zaman prasejarah di berbagai tempat tidak selalu sama, karena dipengaruhi oleh seberapa cepat atau lambat manusia di tempat tersebut mengalami perkembangan. Apabila masih belum paham, teman-teman silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.